Halo, selamat pagi. Presiden Jokowi menghadapi 5 tantangan dalam memimpin Indonesia. Hal yang sama juga dihadapi oleh Presiden ketiga B.J. Habibie dan Presiden Gus Dur ya. Kondisi transisi sama dihadapi oleh Presiden Jokowi setelah lepas daripada rezim SBY. Kelima tantangan itu dilalui oleh Gus Dur dan B.J. Habibie dengan berbagai macam catatan positif ya. Mari kita tengok cara Presiden Jokowi menghadapi 5 tantangan yang dihadapi oleh Indonesia ya. Pertama, korupsi. Presiden Jokowi itu harus mencontoh sikap B.J. Habibie yang berani menekan surat perintah untuk menelisik dan melakukan pemeriksaan kepada mentor politiknya yaitu Eyang Soeharto dengan tuduhan yang tidak main-main yaitu korupsi begitu ya. Keputusan ini dilanjutkan oleh Gus Dur ya, akhirnya karena Eyang Soeharto sakit, tuduhan terhadap Eyang Soeharto tidak pernah terbukti. Presiden Gus Dur pun berani melakukan suatu perombakan di BUMN dan juga melakukan bersih-bersih dengan mengangkat Jaksa Agung Baharudin Lupa yang berani mengobok-obok berbagai kasus BLBI seperti Samsud Nur Salim, Prayogo Pangestu, Marimutu Sidivasan, juga kasus korupsi Akbar Tanjung, Rifin Manugoro dan Nurdin Halid, juga kasus BPPN yang disinyalir Ropa tewas diracun di Arab Saudi ya. SBY memimpin dan memiliki Partai Demokrat yang dari mulai Ketua Umum Anas Urbaningrum, Bendahara Nazaruddin dan Hatta Timur Daya Po, Ketua DPP Andi Malarangeng, Jeruwaci Agdilanda sudah menjadi koruptor. Presiden Jokowi tidak akan menurut SBY yang partainya korup. Tantangan kedua adalah kemiskinan. Ada 34 juta orang miskin. Presiden B.J. Habibie yang dengan cerdas membenahi ekonomi dan mengembalikan kekuatan ekonomi. Rupiah yang terpuruk ke 17 dikembalikan oleh B.J. Habibie angka 7 sampai 8 ribu ya. Faktor rebound sudah pada titik nadir juga mempengaruhi kekuatan B.J. Habibie meletakkan ekonomi kompetitif yang terus berlanjut ya. Pada masa rezim SBY, Indonesia dibawa ke dalam ekonomi subsidi dengan menumpuk hutang tidak produktif. Hanya untuk subsidi BBM saja mencapai 3.000 triliun per tahun rata-rata selama 10 tahun. Akibatnya tidak ada infrastruktur yang dibangun oleh SBY. Presiden Jokowi tak akan menirukan kelakuan SBY yang hanya menumpuk hutang dan tidak memberikan landasan ekonomi yang kuat. Tantangan keempat adalah pluralisme. Tantangan ketiga di birokrat bobrok ini ya. Presiden Habibie dan Gus Dur banyak melakukan perubahan dengan ketegasan mereka. Akibatnya Gus Dur dijatuhkan oleh DPR dan MPR yang dimotori oleh Amin Rais yang tidak merasa nyaman korupsi diganggu oleh Gus Dur. Tantangan keempat, pluralisme bangsa di tengah ancaman bahwa ISIS dan radikalisme. Presiden Gus Dur dan B.J. Habibie dikenal sebagai memiliki komitmen demokrasi dan kebangsaan yang luar biasa. Bahkan Presiden Gus Dur itu menjadi Konghucu terhadap sebagai agama resmi di Indonesia. Tindakan Gus Dur ini sangat luar biasa, berani di tengah ketantangan berbagai ormas keagamaan yang radikal. Gus Dur sebenarnya tengah mempersiapkan penjemputan SPKB 3 menteri yang membatasi bangunan rumah ibadah. Akibat dari adanya slogan menteri konflik pembangunan rumah ibadah minoritas terganggu, Gus Dur sebelum meninggal berencana akan menghapus SKB 3 menteri dengan diganti oleh keputusan mendirikan bangunan rumah ibadah dikembalikan pada jemaah bersangkutan. Pembangunan rumah ibadah yang di wilayah non-muslim di Sulawesi, Batak, Nias, Toraja, Papua tidak mengalami gangguan sama sekali. Legasi Gus Dur terbukti dalam menerapkan Imlek sebagai hari libur dan Konghucu menjadi agama resmi di Indonesia. Luar biasa. Kasus Gereja Yasmin, Gereja Bernadetta, Gereja Bekasi, HKBP menyeruak dalam pemerintahan SBY yang hanya mendengarkan satu kelompok masyarakat. Terbukti tidak ada tindakan terhadap kasus Gereja Yasmin yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. SBY tidak bertindak apa-apa dan ketakutan melawan FPI. Ahok aja berani melawan FPI gitu ya. Untuk itu Presiden Jokowi harus menyelesaikan PR terkait kerukunan umat beragama dengan bijaksana seperti Gus Dur. Dukungan NU dan Muhammadiyah yang besar itu bisa dimanfaatkan dengan meminta dukungan mereka dalam mengambil keputusan strategis dan sensitif gitu ya. Prioritas ini bisa dilakukan pada saat yang tepat. Tantangan kelima, keteladanan dan sikap hidup sederhana dan jangan segagah-gagahan ya. Presiden B.J. Habibie dan Gus Dur terkenal dengan sikap hidup mereka yang sederhana. Lain hanya SBY yang membangun dirinya di Menara Gading ya. Baru belakangan setelah sudah bukan menjadi apa-apa mengadakan pertemuan dengan para pegiat medsos seperti Twitter dan Instagram, sungguh tidak berpengaruh dan tidak bermanfaat bertemu dengan kalangan medsos ya. Tidak ada yang memiliki taji dan kekuasaan sama sekali. Alienasi atau pengaturan jarak dengan rakyat dilakukan dengan baik-baik oleh SBY. Jangan meniru SBY yang menjauh rakyat dan hanya mendekati pejabat dan pengusaha ya. Omongan SBY pun biasanya hanya omongan yang terbukti selama 10 tahun tidak membangun infrastruktur agar Indonesia mengimpor semua kebutuhan makanan, pakan dan barang ya, manufaktur.
Presiden Jokowi harus berhenti selalu dekat dengan rakyat seperti halnya yang ditampilkan oleh Presiden Gus Dur dan Habibie. Jadi dalam memerintah dan menghadap tantangan itu, Presiden Jokowi itu harus memiliki strategi seperti B.J. Habibie di bidang ekonomi dan keberanian seperti Gus Dur di bidang politik untuk keteladanan sikap hidup. Dan demikian jangan menurut SBY yang gagal membangun Indonesia dan menumpuk hutang tidak produktif dan hanya membuang-buang waktu aja selama 10 tahun begitu ya bro. Iya, katanya itu ya 10 tahun ini kata Nino Ingan Karundeng itu kita itu sia-sia itu. Ternyata kita tuh tidak punya presiden ya. Sia-sia selama 10 tahun kita membuang waktu. Oke demikian, terima kasih. Wassalamualaikum.